Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lula Agustina, mahasiswa dari Universitas Nurul Huda Sukaraja, program studi pendidikan ekonomi semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ekonomi syariah. Baiklah, kita akan membahas materi tentang ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku seorang muslim dalam suatu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip Islam. Dasar hukum ekonomi syariah ialah yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Sunnah. Sunnah Rasul yang berarti cara, kebiasaan yang merujuk pada perbuatan, ucapan, dan ketetapan dari Rasul. Tujuan ekonomi syariah ialah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, pangan, rumah, dan kekayaan lainnya. Prinsip sistem ekonomi syariah yang pertama itu tauhid, keesaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Yang kedua itu keadilan, ialah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Yang ketiga nubuwah, kenabian, memiliki sifat-sifat kenabian yaitu jujur, tanggung jawab, kepercayaan, dan kecerdasan. Yang keempat itu khalifah atau pemerintahan. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi ialah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah. Yang kelima, ma'ad atau hasil, ialah untuk mendapatkan keuntungan profit atau laba dalam silam atau keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional ialah jika ekonomi syariah lebih berprinsip kepada ajaran Islam dan hanya mengenal sistem bagi hasil, bukan sistem bunga. Sedangkan ekonomi konvensional memegang prinsip kebebasan dan individualisme dan adanya sistem bunga. Sebab-sebab kepemilikan harta dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu ikhraj al-mubahah, adalah cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki orang lain. Contohnya air yang masih berada di sumbernya, ikan yang masih berada di lautan. Yang kedua, at-tawalud minal mamluk, adalah suatu yang dihasilkan dari suatu yang lainnya. Contohnya binatang yang bertelur, berkembang biak, dan menghasilkan air susu. Yang ketiga, al-kalafiyah, adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menepati posisi pemilikan yang lama. Contohnya dalam hukum waris. Yang keempat ada al-aqs, adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Contohnya akad jual beli, hibah, dan wasiat. Prinsip produksi, distribusi, dan konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah yang pertama, kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral Islam. Yang kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Yang keempat, kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat al-kulturistik, sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Prinsip distribusi. Prinsip distribusi bisa digunakan untuk mengungkap hubungan antara fenomena secara menyeluruh. Contohnya, prinsip distribusi di Indonesia memiliki setiap pulau tingkat kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk di kota. Instrumen fiskal dalam ekonomi syariah ialah yang pertama zakat, yang kedua pajak, yang ketiga wakaf, dan yang keempat pengelolaan aset strategis, dan kelima utang publik berupa sukuk bunga. Sukuk bunga adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat kebijakan moneter tanpa bunga yang di dalamnya tidak mengenal istilah suku bunga, melainkan transaksinya didasarkan atas beberapa akad, yaitu akad mudharabah, musyarakah, murabah, akad hijrah, dan lain-lain. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah ialah yang pertama perbankan syariah, yang kedua asuransi syariah, yang ketiga pasar modal syariah, dan yang keempat reksadana syariah, yang kelima pegadaian syariah, dan yang keenam
Baitul Mal Tawil, dan Koperasi Syariah. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.